Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bertemu, berkumpul. Ya, kita tahu hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang mungkin bagi kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tapi satu hal janji Tuhan, kita percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya hari-hari sedemikian berat apapun, saat kita percayakan untuk Tuhan, kita yakini bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Kita tahu Bapak Ibu di rumah, biarlah kita boleh menyatukan hati kita. Mungkin secara fisik kita berbeda tempat, tapi satu hal, kita rindu membawa segala pujian kita untuk naik di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Kita bawa ucapan syukur kita. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur terkasih. Haleluya Yesus Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
kuasa-Mu nyata. Dan biarlah kami memberkati setiap jemaat eklesia dimanapun berada malam pagi ini Tuhan. Berkat-Mu turun, lawatan-Mu turun, penyertaan-Mu turun, dan kami landaskan ibadah kami pagi ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan pujian kami, memberikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Percaya karena kebangkitan Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Karena kebangkitan Tuhan yang memberikan hidup kita menjadi berarti. Amin. Sekali lagi sukacita, kekuatan, berikan kemuliaan yang paling mulia untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Mari bersukacita untuk nikmati pujian ini. Anak Allah, Engkau Yesus Tuhan. Anak Allah, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, haleluya, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, amin. Ada hari esok, Dia hidup, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita percaya kuasa Allah tercurah buat setiap kita. Amin. Haleluya. Anak Allah, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, haleluya, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi
Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kita boleh datang bersekutu bersama. Mari kita siapkan apa yang kita boleh bawa ke rumah Tuhan melalui persembahan. Mari kita siapkan dan kita akan doakan bersama-sama. Mari kita ambil waktu untuk kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai dunia. Tuhan sudah menolong kami melewatinya. Ajari kami Tuhan untuk kami terus percayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus berharap dan kami bergantung sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya yang boleh kami nikmati sampai waktu ini. Dan kami berserah dan kami percayakan hidup kami di hari-hari yang akan datang hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, apa yang boleh kami bawa ke rumah Tuhan melalui persembahan Tuhan kuduskan dan sucikan. Mari setiap jemaat yang siap berikan persembahan pagi ini, katakan bersama-sama, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan Engkau. Di saat-saat yang seperti ini pun kami tetap merindukan Engkau. Bahkan lebih kami merindukan Engkau. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kami membutuhkan kepercayaan dari Tuhan. Kami membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, firman-Mu pagi hari ini memberkati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ini diurapi oleh Tuhan. Juga seluruh jemaat yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan jelas dan menjadi dasar untuk kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan dengan syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, tentunya bersukacita. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20
ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ayo kita segera memberitahu saudara-saudara yang lain. Iya, ayo, memang begitu harusnya kita memberitahu. Thomas, saudaraku, guru kita telah bangkit. Apa? Guru kita telah bangkit. Wah, kamu tuh ngomong apa? Aku nggak tahu apa yang kamu maksudkan. Pembicaraanmu itu sulit untuk dimengerti. Guru bangkit bagaimana? Thomas, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan saudara Maria itu benar, bahwa guru telah bangkit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kuburnya telah kosong. Wah, saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Kosong. Guru bangkit. Kalau aku belum menyucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan di lambungnya yang bekas tombak itu, aku, Thomas, tidak akan percaya. Wah, aku tidak akan percaya itu. Kita lihat nanti. Memang Thomas tidak mau percaya bahwa guru telah bangkit. Ya, semoga saja kamu akan menjadi orang yang percaya, Thomas. Damai sejahtera bagi kamu, hai Thomas. Mana jarimu?
ini aku. Saudara-saudaramu telah percaya, tetapi kamu belum percaya. Mana jarimu? Masukkan ke lambungku, cucukkan ke tanganku, supaya kamu menjadi percaya. Loh, Guru! Oh, ya Tuhanku, ya Allahku, terimalah sembah kami. Thomas, kamu percaya karena kamu telah melihat. Berbahagialah orang yang percaya, sekalipun tidak melihat. Karena itu Thomas, sekarang percayalah. Jangan kamu tidak percaya lagi. Wah, betapa sukacitanya hatiku. Tuhanku, Allahku telah bangkit. Aku menyembah Engkau ya Tuhanku, ya Allahku. Terimalah sembah kami. Ampunilah kami kalau kami tidak percaya kepadamu, tetapi Engkau telah menyatakan kepadaku. Hei, saudaraku yang lain, ayo. Aku telah melihat Tuhan. Guruku telah bangkit. Ya Tuhanku, ya Allahku. Betapa bahagianya aku. Aku menjadi orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa ini adalah masih pada masa Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, masa sebelum Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bersamaan dengan masih kalutnya para murid mengenang peristiwa penyaliban itu, yang masih jelas di dalam pikirannya betapa Tuhan Yesus menderita sedemikian rupa beratnya hingga dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tetapi pada peristiwa ini Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Persisnya telah 8 hari Tuhan Yesus bangkit dan telah beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan saat ini para murid berada di sebuah rumah yang terkunci, lalu kemudian Yesus datang dan memperlihatkan diri kepada mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini, kita cermati, dan saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun kepercayaan. Nats yang telah kita baca adalah mengkisahkan bagaimana Thomas, salah satu dari murid itu, dia tidak percaya. Karena pada saat Yesus menampakkan diri seminggu sebelumnya, Thomas tidak berada di situ. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka lalu memberitahu kepada Thomas bahwa dia telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya sama sekali. Itulah keadaan Thomas. Yang pertama, dia tidak ada ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Lalu kemudian Thomas tidak percaya, artinya tidak enggugu dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, oleh para murid. Dia tidak mempercayainya. Dan memang
dalam konteks ini Thomas adalah orang yang tidak mudah percaya. Thomas perlu bukti. Thomas ingin mendapatkan pengalaman pribadi, dia melihat Tuhan baru kemudian dia percaya. Bahkan dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku dan mencucukkan jariku juga ke lambung bekas ditikam itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu ungkapan Thomas. Itu ungkapan Thomas. Dan seringkali Thomas dijadikan model iman orang yang ragu-ragu, iman orang yang bimbang kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan hanya Thomas, saudara-saudara, beberapa murid juga memiliki iman yang kurang kuat, juga memiliki iman yang kurang kuat atau lemah. Misalnya di Matius 28 ayat 17 dikatakan, ada yang menyembah tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Lukas 24 misalnya ayat yang ke-11 disaksikan di sana, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu, dikira omong kosong. Lalu ayat 25, kamu lamban hatimu dan tidak percaya nubuatan para nabi. Tuhan Yesus menegur mereka. Lalu di ayat yang ke-38, apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Tuhan Yesus menegur mereka. Lalu disaksikan pasal 24 ayat 41 kitab Lukas, ketika mereka belum percaya. Jadi rupa-rupanya bukan hanya Thomas yang tidak percaya, tetapi juga ada murid-murid yang lain yang juga tidak percaya. Tetapi Thomas dijadikan model iman yang bimbang, iman yang ragu-ragu. Thomas mewakili mereka yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Iman yang banyak tuntutan, ayat yang ke-25. Bahkan ungkapan di sana, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas pakunya, sebelum aku menyucukkan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini ungkapan yang sebenarnya keterlaluan dan bisa dikatakan kurang wajar dari Thomas. Tidak mudah untuk diyakinkan. Di samping iman yang banyak tuntutan, iman juga maksud saya Thomas juga iman yang memiliki iman yang didasari dengan indrawi. Biasanya pengaruh emosinya dominan. Iman seperti ini. Kata-kata Tuhan Yesus menusuk dalam ke hati Thomas karena dia memakai kata-kata yang dipakai Thomas dalam tuntutannya. Ketika Thomas tidak percaya, lalu Tuhan menemui Thomas dan dia berkata, Thomas, mana jarimu? Lihatlah ini, cucukkanlah ke dalam tanganku dan tusukkan juga ke dalam lambungku. Kata-kata yang dipakai Tuhan seperti Thomas menuntut demikian. Tetapi saudara-saudara, bagaimana ungkapan Thomas? Bagaimana ungkapan Thomas ketika Tuhan telah hadir menemui dia secara pribadi? Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Pengakuan yang begitu tinggi kepada Tuhan Yesus. Istilah Tuhan tidak hanya berarti Tuhan, tetapi dalam perjanjian lama yang diterjemahkan menurut
bahasa Yunani atau disebut dengan Septuaginta dipakai sebagai pengganti nama Yahweh. Sebutan Tuhan, sebutan Tuan, sebutan Kurios. Dan istilah Allah sudah jelas, yaitu Allahnya orang Yahudi, Allah yang dipercayai nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang disembah oleh Raja Daud dalam Mazmur 35 ayat yang ke-23. Ya Allahku, ya Tuhanku. Demikianlah ungkapan Thomas begitu tinggi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai sesembahannya, sebagai Allahnya. Kepercayaannya mulai tumbuh, mulai dibangun ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Thomas yang semula ragu-ragu dan tidak percaya berubah menjadi percaya dan mengucapkan pengakuan yang luar biasa tingginya. Mengucapkan pengakuan yang luar biasa tingginya, yang para murid yang lain tidak mengungkapkannya, para murid yang lain tidak mengucapkannya, para murid yang lain mengungkapkan guru, mengungkapkan Tuhan. Tetapi Thomas, dia tersimpu di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ungkapan kepercayaan yang begitu tinggi kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang dapat kita ambil untuk hidup kita sekarang sebagai orang-orang percaya kepada Kristus? Setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, milikilah iman yang benar sehingga kita menyembah Allah dengan benar. Ketika kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyembah Allah dengan benar juga. Tetapi kalau iman kita tidak benar, seperti Thomas pada awalnya dia tidak benar, iman yang hanya melihat, iman yang minta bukti, maka dia menyembah dengan tidak benar juga. Tetapi ketika dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Thomas tersadarkan, akhirnya dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Iman yang benar akan melahirkan penyembah-penyembah Allah yang benar. Lalu yang kedua, iman yang tidak selalu memerlukan bukti indrawi. Iman yang tidak selalu memerlukan bukti indrawi, tetapi iman itu sendiri adalah bukti bahwa kita orang-orang percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah bukti, iman adalah dasar dari kepercayaan kita, dari apa yang belum kita lihat, itu semua berada dalam iman. Lalu yang ketiga, Yesus telah mengalahkan yang paling sulit, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Mengalahkan dosa dan maut, bangkit dari kematian. Saudara-saudara, tidak pernah dan belum pernah ada para nabi terdahulu, rasul-rasul, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, raja-raja yang bisa mengalahkan dosa dan maut. Mereka semua masih berada di dalam kuburan sampai sekarang, tetapi Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada banyak orang, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara,
yang tersulit telah dilakukan oleh Tuhan. Mestinya Tuhan akan melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa yang akan kita rasakan. Kalau kita lihat para nabi, rasul, rabi, raja-raja, mereka semua masih berada di dalam kubur sampai hari ini. Tetapi Yesus, kuburnya telah kosong. Yesus telah bangkit. Yang tersulit telah dilakukan Tuhan. Untuk siapa, saudara-saudara? Untuk kita semua. Dan yang keempat, yang terbesar, tersulit, termustahil telah berhasil diselesaikan oleh Tuhan. Apalagi yang lain. Apalagi sekarang yang ringan, yang kecil, yang biasa, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan kita, oleh Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, jangan tidak percaya. Masalah apapun yang saat ini menimpa kita, masalah apapun, problema apapun yang saat ini kita alami, bahkan kita alami bersama-sama, yakinlah bahwa itu hanya kecil bagi Tuhan, itu ringan bagi Tuhan, itu mudah bagi Tuhan, pasti akan diselesaikan. Karena yang tersulit, bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut, itu telah dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Hendaklah kita membangun kepercayaan dari waktu ke waktu, dalam suka dan duka, dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Kita bangun kepercayaan kita untuk kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sekali lagi, jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, memupuk iman kepercayaan kami kepada Tuhan, sehingga dalam situasi apapun, dalam permasalahan apapun, dalam problema apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang kadang-kadang seolah-olah kami tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi bersama Tuhan kami akan mampu. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, mengajak, mengingatkan kepada kami agar kami terus-menerus dibangun kepercayaan kami kepada Tuhan, dibangun iman kami kepada Tuhan. Banyak orang mulai ragu dan tidak beriman, tetapi biarlah kami terus-menerus beriman kepada Tuhan. Yang susah, yang berat, yang mustahil Tuhan telah kerjakan. Dan sekarang permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, pasti Tuhan akan turut menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu sampai kepada mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Dan kita akan berdoa bersama-sama, mendoakan banyak hal. Dan biarlah kita percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu sungguh nyata. Kami boleh beribadah, kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam ibadah ini. Kesempatan ini juga kami berdoa,
untuk bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap bangsa, atas setiap pribadi, supaya melalui peristiwa yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan, Tuhan ubah menjadi kegembiraan dan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara, supaya mereka bersatu padu memerangi COVID-19, supaya segera berakhir. Dan biarlah Tuhan campur tangan terhadap para medis. Demikian juga Tuhan campur tangan terhadap obat-obat yang dipakai untuk sarana kesembuhan bagi sakit corona atau sakit yang disebabkan karena corona. Biar Tuhan sendiri akan menolong para dokter untuk bisa dengan tepat menangani para pasien sehingga kesembuhan terjadi. Dan kami rindu ya Tuhan, keluarga dokter, keluarga perawat, keluarga para medis dijaga, dilindungi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap keluarga pasien. Tuhan kiranya juga campur tangan menolong, memberikan ketentraman, damai sejahtera, bahkan sukacita, karena Tuhan menolong para pasien. Kami menyerahkannya Tuhan sekali lagi, keamanan bagi dunia dan khususnya bagi Indonesia dan bagi kota-kota, bahkan seluruh pelosok Nusantara. Kiranya Tuhan menolong. Kondisi ekonomi boleh pulih, perdagangan boleh pulih, perkantoran boleh pulih, pendidikan boleh pulih, segala aktivitas boleh pulih kembali, termasuk khususnya peribadatan boleh pulih kembali. Kami anak-anak Tuhan boleh beribadah di gereja bersama-sama, bersyukur bersukacita. Terima kasih Tuhan berkat-Mu atas presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah di seluruh pelosok Indonesia, bersatu padu, rukun, aman dan damai. Para pemuka agama, para hamba Tuhan, bahu-membahu menjaga Indonesia ini damai, sehat dan sentosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negara kami, anak-anak-Mu, seluruh jemaat Tuhan, di dalam kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Dan biarlah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang tidak akan pernah berhenti untuk memberkati kita. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, kebaikan, kemurahan, kecukupan, dan keberhasilan menyertai keluargamu, menyertai hidupmu, pekerjaan dan pelayananmu, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.